Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Noli Tri Elsa Gusfantoni, Rahmi Chania, Sandia Friska, dan Siti Winda Mariam Nabila. Izinkan kami memaparkan materi pembelajaran terkait teori-teori perkembangan dan pertumbuhan. Ruang lingkup pembahasan yaitu pengertian perkembangan dan pertumbuhan, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, sudut pandang ahli, serta prinsip-prinsip perkembangan dan pertumbuhan. Apa itu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan atau growth adalah perubahan fisik, biologis, anatomis, dan fisiologis manusia. Sedangkan perkembangan atau development adalah perubahan-perubahan psikis dan motorik manusia. Lalu ada pula perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan biologis yang terukur seperti peningkatan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan yaitu melibatkan perubahan dalam kemampuan mental, emosional, sosial, dan moral anak. Tetapi secara khusus yakni sesuai dengan kaidah keilmuan dalam psikologi, istilah pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Istilah pertumbuhan mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitas, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada kualitas. Artinya, konsep pertumbuhan lebih mengarah ke fisik yang bersifat pasti seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain-lain. Perkembangan dapat diartikan sebagai akibat dari perubahan kematangan dan kesiapan fisik yang memiliki potensi untuk melakukan sesuatu aktivitas, sehingga individu telah mempunyai suatu pengalaman. Karakteristik anak usia dini. Secara umum, anak usia dini dikelompokkan dalam 3 usia dengan karakteristik masing-masing. Usia 0 sampai 1 tahun. Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Usia 2 sampai 3 tahun. Usia ini terdapat beberapa kesamaan pada karakteristik dengan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Sedangkan usia 4-6 tahun, perkembangan pada usia ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Berkaitan dengan perkembangan fisik, perkembangan bahasa juga semakin baik, perkembangan kognitif atau daya tarik sangat pesat, bentuk permainan anak masih bersifat individu. Setiap individu yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dimulai sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran menjadi bayi. Kemudian, tumbuh berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga ia mati. Para ahli psikologi perkembangan membagi tahapan periodisasi perkembangan. 1. Masa pranatal. Masa pranatal dimulai ketika pertemuan antara spermatozoom dengan sel telur yang kemudian berubah menjadi calon manusia. Proses tersebut berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 42 sampai 43 minggu. 2. Masa bayi dan anak 3 tahun pertama. Anak 3 tahun pertama konstan menyebutkan masa ini dengan periode vital yang artinya penting. 3. Masa anak-anak awal atau early childhood, usia 4 sampai 5 tahun. 4. Masa anak tengah atau middle childhood, usia 7 sampai 9 tahun. 5. Masa anak akhir atau late childhood, usia 10 sampai 12 tahun. Yang terakhir, masa remaja atau adolescence, usia 13 sampai 21 tahun. Sudut pandang dari beberapa ahli. Pada teori ini sendiri juga terdapat berbagai aspek pengaruh dimulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Dengan memahami perkembangan anak, maka apresiasi terhadap aspek kognitif, emosi, fisik, sosial, dan pendidikan sejak lahir hingga beranjak dewasa.
Ada beragam teori terkait hal ini yang digagas oleh sosok berbeda. Tiap teori punya prinsipnya masing-masing. Antara lain, yang pertama teori psikoanalisis. Sigmund Freud menyatakan bahwa perkembangan berasal dari pengalaman seseorang di masa kecil, serta hasrat alam bawah sadar memiliki pengaruh terhadap perilaku individu. Yang kedua, teori psikodinamika atau psikososial. Erik Erikson mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang terfokus terhadap interaksi sosial serta konflik. Yang ketiga, teori behavioral atau lingkungan. John B. Watson, B.S. Skinner, serta Ivan Pavlov yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dapat dijelaskan melalui pada pengaruh lingkungan. Yang keempat, teori kognitif. Jean Piaget mengemukakan bahwa seorang anak memiliki cara berpikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kelima, teori sosial. John Bowlby mengemukakan bahwa hubungan sejak dini yang terjadi antara seorang anak dengan pengasuhnya memiliki peran penting pada perkembangannya. Yang keenam, teori ilmu kerohanian. Edward Sprance mengemukakan bahwa gejala psikis seseorang sulit diterangkan dalam bahaya menerangkan gejala fisik. Yang ketujuh, teori interaksionalisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seseorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Yang ketujuh, teori konvergensi. William Stern mengungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh 2 faktor yang saling menopang, yaitu faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, seolah-olah memadu bertemu dalam satu titik. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Development is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. 2. Development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional. 3. Development is multidirectional. Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah atau multidireksional. 4. Relative influences of biology and culture shift over the lifespan. Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. 5. Development involves change resource allocation. Seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. 6. Development show plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. 7. Development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dari budayanya.